Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-najwa tuhassinul asrara. Nanti ada 5 ya jamaah. Ini kita cerita tentang benteng atau penjagaan. Artinya dari Nabi Muhammad SAW, berbisik-bisik itu menjaga rahasia. Berbisik-bisik itu menjaga rahasia. Maksudnya, rahasia dapat memelihara perkara-perkara yang disembunyikan. Menyimpan rahasia merupakan sebab terkuat kejayaan. Tak semua harus disampaikan, jamaah. Tetapi itu tadilah, kita tinggal suka menggosip, menggibah, kesudahan yang tak disampaikan pun menjadi disampaikan. Ini berbahaya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, ista'inu 'alal hajati bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Bantulah pemenuhan keperluan dengan cara menyembunyikannya, karena sesungguhnya setiap pemilik nikmat ada saja yang tidak disukai. Maksudnya macam mana nih jamaah? Ada keperluan kita tentang sesuatu, tapi hati-hati dalam memenuhinya. Sebab kalau orang tahu, ada saja yang angek kalau bahasa kita. Memang kenyataannya begitu. Jadi kita serba kasihan jamaah. Makanya ada sebahagian orang, ya diam-diam saja dia berhasil sudah. So, kalau dicerita-ceritakan, maka nanti bukan nikmat itu yang terpenuhi, keperluan itu bukan keperluan itu yang terpenuhi. Yang ada nanti adalah mulut orang. Yang ada nanti adalah cacian orang, cerita orang. Saya perlu sesuatu kepada si B, ya mau tak mau saya harus sampaikan sama dia jamaah. Mau tak mau harus saya sampaikan. Tetapi menimbang mulut orang zaman sekarang luar biasa, Rasulullah kasih tahu sejak dulu, hati-hati. Kesudahan keperluan kita tak terpenuhi, tapi malah dicerita-ceritakan kepada orang ramai. Jamaah. Itu maka banyak orang menahan diri dia, sudahlah gini apa boleh buat. Nanti datang pun awak minta tolong sama dia, ditolongnya tidak, diceritakannya iya. Kesudahan hajat menjadi tidak terpenuhi. Satu. Yang kedua pula, ditolong nyawa. Ditolong nyawa aja mah, ditolongnya. Dah, diam saja. Kita minta tolong sama si fulan nolong kita. Ya sudah selesai, diam saja begitu. So, kalau kita cerita-cerita, maka orang lain akan iri melihat kita. Ya, mak. Inilah kenyataan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, mak. Makanya, ya tapi bagaimana ya? Ini masyarakat kita ini memang lebih suka cerita-cerita lagi, jemaah. Jadi saya minta tolong kepada Sya'ban tak tolong, malah dia ceritakan kepada orang kesusahan saya. Saya minta tolong kepada Sya'ban rapi, bagus sekali.
Tak ada cerita apapun. Tak tahu pun orang kalau dia menolong saya. Tetapi orang angek atas saya bisa selesaikan masalah. Inilah kenyataan itu jamaah. Karena itu begitupun Rasulullah tetap mengatakan berbisik-bisik, berhati. Maksudnya berbisik ini berhati-hati. Ya. Nah, bisikan yang paling bagus adalah seperti bisikan Nabi Yakub, ayah daripada Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku sampaikan duka cita laraku kepada Allah Ta'ala. Keluarlah kalimat munajat. Pernah dengar kata-kata munajat? Munajat itu bahasa Arab, artinya cerita dua-dua bisik-bisik, tak tahu orang. Itu kepada Allah bagaimana munajat? Sampaikan persoalan. Biasanya kita agak lebih tenang kalau malam, kalau siang masing-masing kita bekerja jamaah. Sampaikan munajat kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat jamaah, hati-hati. Tetap saja ada orang iri. Jadi ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits, itu gabungkan dengan hadis Rasulullah yang barusan kita baca ini. Fa inna kulli ni'matin mahsudun. Setiap pemilik nikmat ada saja yang tidak disukai. Artinya dari setiap orang yang mendapat nikmat ada saja bahagian diri dia yang tidak disukai orang. Bukan karena dia salah, karena memang orang tidak suka. Bahasa kita saya turunkan. Setiap kita yang dapat nikmat ada saja yang diangein orang. Bukan karena yang dapat nikmat itu salah, tapi karena memang orang sakit ange. Ini mau hati-hati jamaah. Ya, ini mau hati-hati sekali dalam kita memahami hadis Rasulullah. Seterusnya, wasadaqatu tuhassinul amwala. Bersedekah menjaga harta. Bersedekah menjaga harta. Ini dah lama kita kaji. Jangan tak memberi. Jangan pakai konsep memberi itu sikit asal ikhlas. Tetapi memberi juga mau hati-hati zaman sekarang ini. Kita lempang lurus saja perlunya dia ni. Rupanya dia nipu. Nipu ni macam-macam. Bisa biasa saja, bisa dia terhormat. Terhormat macam mana nipunya? Pakai surat-surat, pakai yayasan pakai pembangunan ini, pakai bantuan. Padahal tidak ada jamaah. Kalau datangnya ke kita bagus, cara perempuan pakai jubahan, pakai jilbab tutup aurat, cara laki-laki pun bagus. Tapi uang tu hilang begitu saja. Itu urusan dia lah, kata kita. Ya, kita sudah dapat pahala. Tapi tahu enggak efek kita gara-gara begini? Terlampau banyak uang yang hilang, padahal tidak disampaikan, orang yang berhajat tidak tertolong. Jadi bukan urusan dia lah, tetapi kita sekarang ini memberi harus hati-hati. Orang ini suka menolong, jemaah. Orang ini suka menolong. Lebih kurang sebulan apa 2 bulan yang lalu saya jumpa. Suka menolong. Tetapi kata bini dia, selama ini kita menolong tempat sana yang jauh. Agak susah kita melihat, ya kalau bahasa kita, bahasa kasarnya, uang tu sampai tidak. Sebenarnya orang tu yakin sampai, tapi tak nampak, agak susah karena jauh. Sekarang ada dekat di sini, kemari saja kita jatuhkan uang tadi. Apa bisa kita tengok? Coba jamaah. Orang-orang baik seperti ini, itulah kadang-kadang jadinya bukan dia tak mau bersedekah, tapi dimanfaatkan. Apa bahasa manfaat itu kan sebetulnya baik, tapi jatuhnya jadi dimanfaatkan jamaah. Yang tak ada dibilang ada, karena orang baik ini selalu jalannya lurus. Sementara di kiri kanan kita, sudah terlampau banyak yang mau merusak. Tetapi tetap prinsip bahawa sedekah menjaga harta. Diriwayatkan daripada Abu Darda, dia berkata, bersabda Rasulullah, "Ma min yawmin gharabat fihi syamsu illa malakan nadyanillahumma a'ti, Allahumma a'ti." Ma min yawmin gharabat fihi syamsu illa malakan nadyanillah illa wa malakan yunadyanillahumma a'ti munfiqan khalafan
wa mumsikan talafan wa anzala fi dzalikal qur'ana fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bihusna fasanuyasiruhu lil yusra. Tidaklah setiap hari yang matahari terbenam pada hari itu, melainkan dua malaikat berdoa, ya Allah, berilah ganti untuk orang yang memberi, dan rusakkanlah harta orang yang menahannya. Itu doa malaikat. Didoakan kita oleh malaikat setelah matahari tenggelam. Jamaah, siapa yang memberi, ya Allah ganti, kata malaikat. Siapa yang menahan harta dia, rusakkan hartanya ya Allah. Jamaah, sebab apa? Gini ya, terpulang kita sadar tak sadar, di dalam tubuh kita ini ada saham jutaan orang yang tak bisa disebutkan, sehingga kita bisa seperti ini saat ini. Di dalam tubuh kita saat ini, ya. Sekarang ini, pukul berapa nih? Pukul 6 pagi ini. Ini ada berapa miliar orang yang berperan sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Dan itu nggak bisa disebutkan. Atas itu maka diperlukan kerendahan hati kita untuk membalas jasa itu. Sehingga hidup ini saling beri dan ambil. Beri dan ambil. Si fulan memberi, kita mengambil. Apa pula yang bisa kita beri sehingga dia mengambil? Itu satu. Yang kedua, di dalam setiap apapun yang ada pada kita, ada hak milik orang lain atas dasar nomor satu tadi. Kita nggak bisa hidup tanpa orang. Tanpa orang lain. Nggak akan bisa. Jamaah. Hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tak akan bisa hidup tanpa ada orang lain. Jamaah. Maka karena kita kan tak tahu siapa orang yang sudah membantu hidup kita. Jamaah. Atas itu maka kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, gunakanlah itu untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Apapun dia, jamaah. Saya punya tenaga, saya tak tenaga lemas lah, tak sanggup. Saya punya pikiran, pikiran pun awak bodoh, cemana lagi. Tapi saya punya harta, awak orang miskin. Tapi saya punya apa yang ada pada kita, jamaah. Itu tidak boleh kita nikmati sendiri. Sebab dua dasar tadi. Satu, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Siapapun orang lain itu. Apapun agama dia, dimanapun dia berada. Ya, yang kedua efeknya. Pada kita ada hak orang lain. Maka ketika hak itu ditahan. Ketika hak itu ditahan. Jamaah. Efeknya dua pula. Satu, seperti air yang tidak mengalir, maka lama-lama endapan itu akan merusakkan tempat air itu, cepat atau lambat. Jamaah, cepat atau lambat, wadah tempat menampung air itu akan rusak, sebab dia tidak disalurkan. Atau kalau tidak rusak, nomor dua, itu akan diambil paksa. Itu akan diambil paksa. Dalam bentuk apa diambil paksa? Siapa yang mengambil paksa? Tuhan yang mengambil paksa. Dalam bentuk apa? Satu, secara pribadi, dia akan terjadi dalam bentuk berbagai kerugian. Secara zahir dia kerugian, jamaah. Apapun kerugian itu, waktukah, bendakah. Yang kedua, secara umum dia kita sebut bencana. Jamaah. Secara umum dia kita sebut bencana. Itu ayat Qur'annya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu musibatal Allah. Wattaqu fitnatal lati la tusibanal ladzina zalamu minkum. Wattaqu fitnatal lati la tusibanal ladzina zalamu minkum. Hati-hati kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Maka kalau bencana dia kena semua. Itu sebab zalim. Cuma karena disebut bahasa zalim, maka orang
Pandangnya secara agama saja, tidak, itu normal jamaah. Contoh mudah. Ini alhamdulillah bencana-bencana ini bisa membuka pikiran kita. Andai ini, ya, utama orang tua-tua saya lah. Andai saya tak tahu sini, karena yang lalu-lalu, yang saya lalu-lalu itu Marelan. Andai parit-parit Marelan lancar, ada banjir enggak? Ya orang tua-tua saya lah. Sejak zaman dulu jamaah. Ada banjir tidak? Diperlukan enggak peninggian jalan? Tidak perlu. Akibatnya uang untuk peninggian jalan bisa enggak untuk yang lain? Di zaman Belanda, sependek yang saya tahu, tidak boleh itu diambil ikan dobi. Tahu ikan dobi yang kecil-kecil itu? Ikan dobi enggak boleh diambil. Parit tidak boleh dirusak. Rupanya ikan dobi tadi untuk mengurangi nyamuk. Lah sekarang kan kita zalim, paret tutup. Kemana air? Coba jamaah. Itulah zalim. Nah, sebab kita tidak mau memberi, maunya mengambil. Lah, saya dengar cerita. Saya lewat-lewat juga jamaah. Saya tidak tahu. Karena dulu saya pun bukan penduduk asli Marelan. Tetapi waktu agak-agak hutan-hutan dulu, tahun 90-an, saya masih lewat situ. Jamaah. Saya masuk pasar 1 kah, 2, 3, 4 kah. Saya bilang, pasar 2 itu aneh ya. Depannya kecil tapi ke dalam kok lebar. Lah saya dapat kabar itu dari jamaah kita, Junaidi itu. Ya jamaah. Kabarnya orang tua-tua dulu yang punya tanah situ mewakafkan tanahnya untuk jadi jalan. Efeknya orang banyak lalu lalang di situ. Dan ini kan kesempatan ekonomi. Orang bisa jualan jamaah. Agak aneh saya kalau lewat pasar 2 itu. Saya goes jamaah naik sepeda, agak aneh saya rasa. Mana ini ya? Pasar yang lain sempit. Jamaah itu kok agak lebar di dalam. Itu informasi yang saya dapat. Apa yang saya maksudkan? Memberi. Maka cepat atau lambat kita akan dapat menerima. Ayat Qur'annya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kau buat baik, baik. Jika kau buat baik, baliknya baik. Jika kau buat buruk, baliknya buruk. Itulah sedekah. Jamaah. Dah kita kaji ya, jelas nih. Jamaah. Sedekah. Memberi. Nah, jadi tak ada konsepnya sedikit asalkan berkat. Sedikit asalkan ikhlas. Itu tak ada jamaah. Itu tak ada konsepnya. Nah, jadi as-sadaqatu tuhassinul amwal. Dia menjaga harta kita. Sedekah itu menjaga harta kita, jamaah. Ini mau hati-hati, tapi tetap macam tadi lah ya. Mau memberi pun sekarang mau hati-hati. Memberi pun mau hati-hati. Terlampau banyak sekarang menipu, jamaah. Penipu ini tetap ada, dari zaman dulu tetap ada. Tapi saya perhatikan kok makin mengganas, jamaah. Ya, ini mau waspada. Jangan tak memberi. Kira-kira begitu. Maka malaikat mendoakan setelah terbenam matahari, yang memberi ya Allah ganti harta dia Tuhan. Ya, yang menahan hartanya rusakkan dia. Dan Allah mewahyukan kepada kita di dalam Al-Quran tentang hal itu. Amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami nanti akan menyediakan baginya tempat yang mudah. Itu secara literal jamaah. Jangan dikira orang-orang bersedekah itu enggak menghadapi masalah. Salah. Tapi akan menikmati yang mudah. Dia akan menikmati yang mudah, jamaah. Makanya untuk kemudahan itu salah satu caranya adalah rajin sedekah. Aduh, hati-hati jamaah, hati-hati. Jangan sombong, jangan pelit. Hidup ini berat kalau Tuhan tidak bela kita. Hidup ini berat. Sedangkan kita pelit, Tuhan tetap bela kita, jemaah. Pelit kita, Tuhan tetap bela kita. Cemana kalau kita dermawan? Ini hati-hati sekali ya.
Surat Al-Lail, surat 92 ayat 5 sampai 7. Maksudnya, menurut Ibnu Abbas, siapa saja yang memberi sesuai perintah Allah dan berhati-hati terhadap yang dimiliki dan meyakini adanya ganti dari Allah atas setiap pemberian, maka Allah sediakan untuknya sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ringkasnya, sedekah dapat senang. Yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah bukan itu. Dia teli Tuhan. Dia teli Tuhan. Aku mau dapat senang, sedekah dulu. Kalau bahasa kita, didiktenya Tuhan, jemaah. Supaya senang, sedekah. Jadi kesannya dia seakan-akan memaksa Tuhan agar dia senang. Caranya sedekah. Lebih kasar lagi bahasa kita, dia sogok Tuhan supaya dapat senang. Nggak akan dapat. Nggak akan. Karena Tuhan itu sifatnya iradat, berkehendak. Ingat lagi ngaji sifat 20, lawannya ikrah, terpaksa. Mustahil Tuhan dapat kita paksa. Makanya kalau mau bersedekah, sedekah aja udah titik. Sedekah aja dah, jemaah. Tak usah pikir nanti dapat ini, dapat. Apalagi kalau dia pakai kalimat begini. Alhamdulillah. Ya syukur. Ini kaitkan dengan yang pertama tadi yang kata Rasulullah itu, jangan mudah-mudah menceritakan keperluan kita. Cerita sama orang. Alhamdulillah juga, inilah berkat kami sedekah. Usaha anak awak maju. Ini memang karena sedekah itulah, maka dapatlah. Ya alhamdulillah lah. Syukur juga lah sukses anak-anak awak ini karena sedekah. Perhatikan jemaah, siapa yang dapat memastikan katalah memang sukses anak-anak dia itu akibat dari sedekah? Siapa yang dapat memastikan? Siapa yang dapat memastikan? Dengan dia bilang begitu, seakan-akan dia tahu pasti bahwa ini efek daripada sedekah. Jemaah. Satu. Yang kedua, dia sudah ujub dengan sedekahnya. Awak tak tahu hati orang, maka kita pakai seakan-akan. Seakan-akan semua ini adalah akibat dari sedekah dia. Ingat lagi ngaji sifat 20, perbuatan hamba tidak memberi bekas. Jamaah. Jadi kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Syukur aja udah, titik. Ujub itu bisa masuk, jamaah. Syukur aja udah, alhamdulillah anak awak sukses. Syukur ya Allah. Ini mau hati-hati jemaah. Kan? Mana dia nih? Tak datang sembahyang. Berjamaah. Sibuk dia Rasulullah. Sibuk apa? Yang ngurus hewan ternak dia berjaya udah sekarang. Kesudahan sampai berkali-kali Jumat tak datang dia. Sa'labah. Sampai masa seingat saya sampai Khalifah Utsman tak dipedulikan lagi. Karena dia mau berzakat dah ditolak oleh Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat besar pun belakangan mau zakat ternak dia tak terima lagi. Apa yang ditolak Rasulullah tak akan kami terima, kata mereka. Ya jemaah. Ini mau hati-hati karena memang dia miskin, minta doakan kepada Rasul supaya kaya. Rasul bilang tak usah. Kau begini aja dah bagus. Jemaah. Rasul ya, bukan kita. Apalagi kalau menurut kita ini tuan syekh, khalifah, wali, bukan. Ini Rasul saja nih. Ya, Rasul tahu saja, tapi dia dalam kisah ringkasnya dia minta sama Rasul doakan Rasulullah berjaya ternak dia. Dia berjaya ternak dia. Lama-lama tak ke masjid lagi, tak sembahyang lagi. Ini mau hati-hati jemaah. Hati-hati sekali. Sudahlah kalau memang kita rajin sedekah dan ternyata alhamdulillah Allah banyak sekali kita rasakan membantu hidup kita, sudah syukuri saja tanpa perlu kita cerita-cerita sama orang. Cerita-cerita sama orang menimbulkan efek dua. Satu, kita ujub. Dua, ada orang iri. Nah, kemudian efek buruk yang ketiga pada orang tadi pula, orang di luar kita, dia pun bersedekahlah meniru kita. Ternyata yang terjadi pada dia tidak seperti yang terjadi pada kita. Itu bisa risikonya dua. Satu, dia tetap di jalan Allah, mungkin ini cobaan saya. Kedua, takut-takut kita murtad tanpa sadar. Kayak gini pun sedekah nih nggak ada guna sama awak.
Makanya sudahlah, apa yang terjadi pada kita, memang zahir nampak kita sebab kita rajin sedekah, sudahlah. Syukuri saja sama Allah Ta'ala. Ya. Karena ini janji Allah di dalam surah Al-Lail tadi. Yang ketiga, wal ikhlas yasnu a'mala. Dan tulus itu menjaga, memelihara amal, perbuatan. Setinggi-tinggi tingkatan tulus adalah membersihkan amal daripada mengharapkan perhatian manusia. Ini ikhlas. Orang ikhlas tak akan harap perhatian orang. Itu paling tinggi jemaah. Selalu kita katakan, dipuji supaya termotivasi semakin rajin ibadat. Saya tak tolak. Saya tak tolak jemaah. Pada kenyataan memang begitu. Orang kalau dipuji makin rajin. Tapi saya lihat dari sisi agama. Nomor satu, setiap kebaikan diberi Tuhan pahala. Apakah ada motivasi yang lebih tinggi dari pahala? Sehingga kita masih memerlukan pujian orang. Jamaah. Ini loh. Apakah ada motivasi di atas pahala lagi? Sedangkan pahala itulah tiket kita masuk ke dalam surganya Allah. Dua, orang yang masih mengharap pujian orang berarti masih sakit. Sedangkan manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bersih suci, berarti sehat. Kalau begitu, dia mengharap pujian manusia, itu bukan dapat dari awal, tapi dapat di tengah jalan. Sebab ketika saya menyampaikan, orang bilang, itu kan manusiawi Pak, kita mengharap pujian sanjungan orang. Saya jawab, itu bukan manusiawi, tapi setani. Kenapa? Karena manusiawi, karena manusia sejak diciptakan berada dalam keadaan fitrah. Ingat lagi hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang diciptakan dalam keadaan suci. Suci itu pasti baik, pasti benar, pasti bagus. Sedangkan agama mengatakan mengharapkan pujian orang itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas berarti buruk. Maka mustahil lah orang-orang yang memang dia dari awal baik mendapat buruk. Kecuali itu di tengah jalan dapatnya. Ya maaf. Itu. Makanya saya mengatakan gini, minta izin lah saya ya. Nanti kita diskusi lepas ngaji nih jamaah. Gini, saya lihatnya dari agama saja. Makanya mudah sekali ikhlas. Ya. Sebab memang asal-asal kita tidak kenal sanjungan manusia. Gitu loh. Mudah kali ikhlas. Dan ikhlas itu tidak diusahakan. Ini kita jemaah. Inilah, saya kan pernah sebut, ini air ikhlas. Inilah air ikhlas. Karena tidak campur. Karena asal kata ikhlas itu artinya nggak bercampur jemaah, murni. Itu secara bahasa Arab. Inilah air ikhlas, nggak bercampur. Nah, di bawah ini secara warna tidak ya jemaah, secara benda ada. Di bawah ini ada potongan-potongan jahe. Ya. Nah, tadi saya contohkan di atas yang beningnya. Dengan melihat potongan-potongan jahe ini, maka air ini tidak lagi disebut ikhlas karena sudah bercampur. Pertanyaan saya, jahe itu datang sendiri atau ditambahkan? Ditambahkan. Kalau sedang kita sekarang kita mau buat dia menjadi kopi supaya berwarna hitam. Kopi tadi ditambahkan atau datang sendiri? Dan itu tidak ikhlas. Apa artinya? Ikhlas itu tidak perlu diusahakan. Dia memang alami, semula jadi. Tidak ikhlas itulah yang perlu diusahakan. Jamaah. Tidak ikhlas. Buktikan gini. Sembahyang kita di sini nggak ada orang. Nggak ada orang di sini, nggak ada, apapun nggak ada. Yang kucing biasa lewat. Kadang-kadang sedang sembahyang, cicak pun ngejek-ngejek kita. Nah, diejek nyawa sedang sembahyang. Coba rasakan batin kita, ada perubahan nggak? Jamaah. Waktu sendiri tadi, waktu ada kucing, waktu ada orang. Tapi begitu ada orang, entah siapapun, apalagi kalau kita dengar rame, apalagi kalau kita dengar di kuping kita yang datang ini pejabat, atau orang kaya, atau orang terkenal, ada nggak yang harus kita usahakan supaya besar gitu? Coba rasa masing-masing, jamaah. Jamaah. Jadi tadi anteng aja, biasa aja macam kapas ringan aja gitu. Nah, ini sekarang mulai mau ada gaya, mau ada pelan sedikit, mau ada slow. Makanya saya berani mengatakan lawan ikhlas itu ria. Ria itu diusahakan. Sedangkan ikhlas tidak. Ikhlas itu los saja begitu.
Apa kalau masyarakat bilang? Mbok los. Melayu kata lantak. Itu nggak diusahakan. Makanya ikhlas itu nggak diusahakan. Ya mestilah Pak, kita mesti gini. Ya itu karena kita sekarang sudah tidak ikhlas. Itu aja jemaah. Oke, sekarang secara zahir. Secara zahir. Kita tak tahu dalam ya, secara zahir. Ringanan mana ke masjid? Anak-anak atau kita orang tua? Tengok jemaah. Ringanan mana? Atau ringanan siapa ke masjid? Anak-anak atau orang tua? Anak-anak. Itulah ikhlas. Orang tua jadi tidak ikhlas. Banyak kali pertimbangannya. Tanggung nih Kalau cara perempuan mungkin sinetronnya tanggung. Cara laki-laki bolanya tanggung. Tapi anak-anak enggak. Tunggu begini aja. Seringan dia datang ke masjid, seringan itu anak-anak meninggalkan masjid. Gitu ikhlas jemaah. Jadi ikhlas nggak perlu diusahakan. Ini supaya dapat paham. Karena orang bilang berat kali ikhlas. Beratnya apa? Orang air kosong kok berat. Ya, bahkan sekarang kita bisa minum aja tuh air pet tanpa orang tahu. Ikhlas jemaah. Tapi kan mau sedap lah sedikit. Pergi ke kedai dulu, beli kopi. Kopi pun tanya dulu, kopi apa nih? Mendeling, kopi takengon, kopi apa lagi? Apa? Ya Sidi Galang. Betul. Sidi Galang kah? Kopi apa nih sekarang nih? Kan jemaah. Mesti lagi pula usahakan. Kenapa kok tadi nggak datang? Aku cari kopi. Tengok, gara-gara cari kopi nggak jadi datang dia kongko-kongko dengan kawannya. Coba jemaah. Ini mau hati-hati aja. Maksud saya kan cuma satu aja. Jangan nanti kita fahamkan agama ini kok berat. Saya merujuknya ke Al-Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alul fid dini min haraj. Kalau pakai bahasa kita haraj itu karena tidak pakai alif dan lam, maka terjemahannya tidak Allah menjadikan di dalam agama ini untuk kalian sekutil mukmin pun sulit. Bahasa awak anak-anak. Kalau bilang sikit kurang gigit jemaah. Sekutil mukmin. Sekutil mukmin pun nggak ada sulitnya agama ini. Karena Allah bilang gitu, kalau ada itu gendangnya dua. Satu Allahnya bohong. Maaf cakap saya kasar ini, tak boleh ini jamaah. Tapi saya ingin menegaskan pelajaran agama sama kita. Kalau ada yang sulit berarti gendangnya dua. Satu Allah bohong. Kedua kita nggak ngerti yang mana yang mudah, kita pikir sulit-sulit saja jamaah. Padahal tidak. Nih. Seperti yang tempoh hari pernah saya ceritakan sama kita, sembahyang Jumat bapak itu di sebelah kiri saya, imamnya lama kali baca ayat, saya memang geletar bapak itu. Kiri saya. Saya nampak sebelah kiri saya jamaah. Dan saya berharap imam itu berhenti ayatnya. Dan sampai sekarang saya tidak tahu adakah cara menegur imam kalau panjang ayat. Sampai sekarang saya nggak tahu jamaah. Ini tidak untuk merendah-rendah hati, tidak, saya tidak tahu. Mungkin kita ada ngaji sama guru siapa, tolong jumpakan saya biar saya tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana cara menghentikan imam yang ayatnya terlampau panjang. Sembahyang Jumat waktu itu memang mudah lah orangnya, kasihan bapak sebelah menggeletar, kan jadi sulit. Maka kalau kita pakai peristiwa bapak ini menjadi peristiwa umum, orang akan bilang beragama ini kok sulit. Padahal kalau dia ada ilmu dia kan bisa duduk dia jemaah. Ini maksud saya. Jadi saya sebenarnya membantu kita menyelamatkan kita di akhirat nanti. Salah-salah kita sudah murtad tanpa sadar. Kok payah kali beragama ini? Itu. Padahal Allah sudah bilang tidak payah. Nah, saya sudah bagi tahu dengan ilustrasi air di gelas tadi, ikhlas itu tidak susah. Karena dia tidak diusahakan. Los saja begitu. Yang susah itu adalah riya. Karena dia mesti usahakan. Lantas mengapa kita merasa riya itu justru tidak susah, ikhlas itu yang susah? Karena enak. Ikhlas itu tidak enak, sebab tidak jadi perhatian orang. Sedangkan riya itu enak. Jadi sesuatu yang berat kalau kita rasa enak, maka dia berubah menjadi ringan. Sesuatu yang enak, ringan sebetulnya menurut agama, tapi rasa kita tak enak, dia jadi berat. Enakan mana, pelit atau dermawan? Pelit, itu udah jelas itu. Enakan pelit. Makanya orang rajin pelit, malas dermawan. Tapi agama menyingkap enak semu itu.
Agama menyingkap enak palsu itu. Apa? Kalian mati nggak bawa harta. Kalian di akhirat ditanya nanti bukan berapa jumlah harta kalian, tapi berapa berguna harta kalian. Dan seterusnya. Agama menyingkap itu, namanya palsu itu. Ini hati-hati loh ya. Insya Allah nanti kalau kita diskusi. Jadi setinggi-tinggi tingkatan tulus adalah membersihkan hamba daripada mengharap perhatian manusia. Dengan cara tiada menghendaki melainkan hanya menjunjung tinggi perintah Allah dan memenuhi hak-hak pengabdian. Hak-hak pengabdian. Kalau pakai bahasa Arab, ubudiyah. Hak-hak pengabdian kita kepada Allah. Dan penuhi aja. Tanpa mengharapkan kasih manusia. Tanpa mengharapkan sanjungan manusia. Tanpa mengharapkan harta dan seumpamanya. Nah, gini jemaah. Disuka atau ditolak, kalau kita makan efek sampingnya kenyang. Yang lebih dahsyat, disuka atau ditolak, efek samping makan ngantuk. Ya, itu maka adat Mendiling sebelum orang berkelahi dikasih makan. Karena habis makan ngantuk. Kalau adat Melayu sebelum orang berkelahi pantun. Beradu pantun dia. Kesudahan capek, nggak jadi berkelahi, asyik berpantun aja. Ini kearifan lokal, jamaah. Ini kearifan lokal. Mari kita perhatikan itu. Kearifan itu jamaah. Saya tidak mengerti. Mengapa orang Melayu ini asyik berpantun saja? Kalau dalam situasi aman, oke. Mau berkelahi pun nanti dia baca kisah-kisah lama Melayu jamaah. Datang hulu balang kerajaan ini, berjumpa hulu balang kerajaan ini, nak menyerang, nak masuk menyerang pun berpantun dulu dia. Kan ngeri nih. Jemaah, ngapo pantun saja Melayu nih, saya pikir. Itulah dia rupanya, kearifan lokal. Balas lagi. Kesudahan lama-lama maghrib. Adat dulu-dulu, termasuk adat orang Arab setelah Islam pun, sebelum Islam, kalau malam tak berperang. Kalau malam tak berperang jamaah. Macam mana ngamuknya pun. Jadi berpantun sana, berpantun sini, berpantun sana, berpantun sini. Supaya apa? Habis sampai maghrib tak jadi perang. Jamaah. Atau capek tak jadi perang. Diterima ditolak. Macam tadi, orang makan ujungnya kenyang. Kalau dah kenyang, antuklah dia jamaah. Diterima ditolak. Kalau mandi basah karena air. Itu efek samping. Berbuat baik saja kita tanpa mengharap apa-apa kecuali karena Allah, efek sampingnya nanti Allah akan pilih orang memuji kita. Allah akan datangkan harta untuk kita. Allah akan sampaikan orang yang suka dengan kita tanpa kita berusaha dipuji orang, tanpa kita berusaha mendapatkan harta dan seterusnya. Itu semua efek samping. Dan cara Allah itu bijak, karena Allah tahu berapa yang kau perlukan. Ini makanya ada doa Rasulullah jamaah, Allah la takilni ila nafsi, atau kama qala Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, ya Tuhan, jangan kau serahkan aku mengurus diriku sendiri. Kita ni ngeri jamaah kalau dilepas Allah Ta'ala. Bisa kita begini ini karena Allah turun tangan mengurus kita. Kalau sempat Allah lepaskan kita, tak akan sanggup kita mengurus diri kita sendiri. Nomor satu yang paling mudah. Udara yang kita hirup ini tak bersih-bersih kali ini jamaah. Supaya paham saja. Tak bersih ini udara yang kita hirup. Untuk tahunya nanti pas disorot oleh matahari. Kan nampak butir-butir itu jamaah, debu-debu. Itulah yang kita hirup hari-hari. Berapa puluh tahun kita hirup, berapa lama kita sakit? Siapa yang rawat itu? Kalau tidak Allah yang turun tangan. Makanya kata Rasulullah, al-ikhlasu hasrul amal. Ikhlas saja. Ikhlas itu akan menjaga amal kalian. Efek sampingnya adalah macam-macam kebaikan, dan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jamaah, begitu kita tidak ikhlas, maka yang kita dapat, kalau dapat, pas seperti yang kita mau. Jamaah, pas
Jadi kalau dia ingin satu, dapatnya satu saja. Kalau ingin dua, dapatnya dua saja. Lebihnya tak dapat. Nah, tapi kalau Allah yang urus, dia bukan hanya dapat satu. Dia dapat aneka macam dapatan yang itu membahagiakan dia. Itu efek samping daripada ikhlas. Dan tingkat kedua adalah beramal karena Allah demi mendapatkan pemberian Allah di akhirat. Seperti jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga dan menikmati berbagai nikmat surga. Tak salah, tapi ini di bawah jamaah, di bawah. Itu nomor satu tadi, itu namanya ikhlas budak. Budak itu dia tak ada urusan dipuji disanjung tuannya, kalau tuannya suruh dia kerjakan. Ikhlas paling tinggi. Ini ikhlas yang nomor dua ini jamaah, dia tengok surga segala macam. Ini ikhlasnya pedagang. Nah, pedagang itu bekerja ingin untung, jamaah, ingin dia normal, tak ada masalah. Yang ketiga adalah beramal karena Allah demi mendapatkan pemberian Allah di dunia. Seperti salah saya tadi. Yang kedua tadi itu ikhlas pembantu. Ikhlas pembantu, jamaah. Dia takut masuk neraka, ingin harapkan surga. Seperti pembantu, kalau tuannya ada rajin bekerja, kalau nggak ditengok tuannya malas-malasan. Itu juga ikhlas. Yang ketiga beramal karena Allah demi mendapatkan pemberian Allah di dunia, seperti keluasan rezeki dan menolak bala. Ini ikhlas pedagang. Ini ikhlas pedagang. Mana-mana pun sama aja mah. Maka yang paling penting adalah karena Allahnya itu yang saya sampaikan dari awal tadi. Berbuat saja karena Allah. Nanti biar Allah yang ngurus efek sampingnya. Biar jamaah, biar Allah yang ngurus efek sampingnya. Tetap ikhlas, 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 ikhlas. Apa ikhlas? Pahala. Itu saja. Jamaah. Itu saja. Kalau gitu awak kerja tak usah dapatkan uang, yang penting pahala. Salah. Ini sehingga saya pernah saya ceritakan jamaah. Saya contohkan saya aja lah. Nanti kalau contohkan kita, saya tak mengerti. Saya akan memberi pelajaran, dapat uang tak? Dapat. Jamaah. Pahala Allah yang tahu. Jamaah, pahala Allah yang tahu. Nah, ini supaya jangan campur baur. Ketika kita terlibat dalam kegiatan ekonomi, jual belikah, sewa menyewakah, pinjam meminjam, itu pakai pahala atau pakai uang? Ya, pakai pahala. Kenapa rupanya? Sehingga saya pulang nggak usah bawa uang. Jamaah, pahala aja udah. Kira-kira laku nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada syariat, ada hakikat. Syariatnya pakai uang. Sekarang hakikat itu pahala kita transaksi dengan Allah Ta'ala. Makanya dalam surat At-Taubah disebutkan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum binal jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli jiwa dan harta orang mukmin pakai surga. Transaksi jamaah. Dan itu pahala. Itu nggak bisa dalam kehidupan dunia ini jamaah. Itu hanya kita dengan Allah. Nah lantas saya ketika itu pulang tak kasih uang. Macam mana saya belanja di pajak? Ya. Maka saya mengharap uang dari kita untuk keperluan transaksi itu. Ini supaya luas dalam paham kita. Oke. Kita bilang kami nggak ngasih uang. Nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa. Yang penting tolong bantu urus beras saya. Sehingga ketika beras saya kurang, kita yang ngurus. Nanti ketika listrik saya merepet, kita yang ngurus. Sekarang kan listrik merepet, jemaah. Oh dulu enggak. Dulu itu santun. Tak tahu awak. Kalau sekarang, apa kata dia? Habis. Kan itu sekarang kan? Token. Nah, kan merepet sekarang dia. Tidur apa ya dibuat dia. Urus listrik saya. Nanti anak saya sekolah, bayarkan uang sekolahnya kita langsung. Ya maaf. Sehingga alhamdulillah saya pulang tak usah bawa duit, sama sekali nggak ada masalah. Dan seperempat fikih urusan uang, duit, itulah muamalat. Jamaah. Itulah muamalat. Nah, apakah saya contohkan ya, apakah saya ketika tidak mendapatkan duit berarti saya ikhlas? Atau ketika saya mendapatkan duit berarti tidak ikhlas? Tak bisa juga. Yang tahu hanya kita.
Sedangkan uang atau duit itu hanya untuk keperluan transaksi. Maka dibilang orang yang ikhlas, guru-guru dulu lah, awak kasih pisang pun mau aja dia. Aku pun mau kasih beras. Urus aja beras di rumah. Gitu. Mau aku. Karena pakai uang ini capek. Isi awak belanja lagi. Kalau udah dikasih orang langsung kan sedap awak. Apalagi langsung dikasih nasi bungkus, nasi kotak. Kita nggak masak lagi. Udah sedap aja udah. Jamaah. Sekolah anak awak tak ditanya guru lagi. Udah dibayar sama Al-Muhyad kata orang. Woi, senang kali awak aja mah. Selesai. Pandai menempatkan nih jamaah. Menempatkan nih sekarang. Lantas ini nanti saya masukkan ini ke YouTube jamaah kan. Lantas orang bilang, kenapa mesti sekian uangnya? Aku kata kalau mau ditarifkan tak terbayar nih. Kita mengaji nih jamaah. 45 menit aku hitung 1 jam merepet nih untuk kebagusan kita tak terbayar ini. Jamaah. Oke lah, sekarang kita bayar sekian. Dulu masa saya lah, mungkin orang tua saya lebih lagi. Uang limper opak 5. Berarti 1 opak 1 rupiah. Sekarang agak-agaknya gopek pun tak laku lagi dah. Masih laku lagi Syekh Jum? Gopek masih laku? Beli apa? Bonbon. Allah karim. Coba dulu jamaah. Menurun nilai uang. Itu dia jamaah. Saya mau tempatkan kepada kita, ikhlas itu di dalam. Tak boleh berubah sikit pun. Tak boleh berubah. Sebab sepenuh langit bumi uang yang saya dapat, itu tak sebanding dengan seujung kuku pahala yang Allah berikan. Maka betapa ruginya saya ketika tidak ikhlas. Berarti saya ikhlas, saya tak tahu juga. Sebab yang menilai hanya Allah Ta'ala. Jamaah, kita tak tahu tuh. Awak rasa di hati awak ikhlas, rupanya Allah bilang kau pengkhianat. Tidak. Saya tak tahu gitu tuh jamaah. Ini supaya paham kita. Sebab jangan salah. Sebab saya pernah dapat pertanyaan dari Kepling. Jadi Pak, saya dah sekian bulan nggak dapat gaji. Lantas orang bilang ikhlas saja. Bagaimana itu? Coba jamaah. Kepling tadi dia perlu uang. Jadi kalau tak ikhlas nanti tak dapat pahala. Ini ada konsep ikhlas yang keliru. Makanya tadi disebutkan jamaah, ikhlas saja karena Allah. Ikhlas yang paling rendah tadi ikhlas pedagang. Ketika dia melakukan sesuatu demi Allah karena Allah, mengharapkan keenaan hidup dunia. Kehidupan dunia yang enak itu efek samping dari ikhlas karena Allah. Boleh, tak ada masalah. Jadi ada ikhlas sebagai budak, ikhlas sebagai pembantu, khadam, pelayan, ikhlas sebagai pedagang. Tiga-tiga ikhlas. Yang paling tinggi sebagai budak. Mau naik pangkat nggak penting. Yang penting saya mengabdi untuk negara. Selesai. Jamaah. Kira-kira begitu. Ya. Baik, kita teruskan dulu supaya selesai ini. Apa saja selain yang 3 itu adalah riya. Tercela. Yang keempat, wasidqu, dan jujur di dalam perkataan itu. Yuhassinul aqwala, memelihara kata-kata. Pendusta tidak diterima Allah dan tidak diterima manusia perkataannya. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili. Al-Baqarah ayat 42. Artinya Masya Allah, mana dari ini? Maksud ayat itu artinya janganlah kamu campur adukkan, janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, jangan campur adukkan. Maksudnya jangan kalian campur adukkan jujur dan dusta. Tapi sekarang rata-rata dusta aja mah. Rata-rata sekarang dusta. Assalamualaikum, salam. Kabar bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi datang nih, jadi mana sekarang? OTW, katanya. Orang sekarang OTW. Kalau dulu orang bilang sedang di jalan, kita yakinlah dia sedang di jalan menuju ke tempat. Sekarang tidak. Di jalan tak kemana-mana dia jamaah. Nipu sudah terlampau mudah. Jual beli sudah nyala. Termasuk orang tua cara dulu. Dia mau ke pesta, anaknya mau ikut. Kata dia mau ke dokter. Iya. Ada gitu tak? Masih no gitu. Dia mau pergi jamaah.
mau pergi sama ya laki bini lah, orang tua. Si anak mau ikut, mau ke dokter. Coba dulu nipunya. Dia bawa anak dia pengajian sini, asyik ribut, bilangnya Ustaz tu marah. Kapan Ustaz tu marah? Nipu. Anak dia cucu dia minta jajan dikasih. Udah banyak kali jajan, dia bilang ada lagi duit, padahal di kantong ada. Nipu. Jamaah. Di bisnis sudah nyala, di dagang, rata nipu jamaah. Ingatlah, agama suruh jujur. Tapi begini pula ya, jangan salah paham. Tak semua harus dikatakan. Cuman kau tengok aku, cantik apa jelek? Jelek kali kau. Tak boleh juga. Tak bisa, itu merusak tu. Itu merusak. Saya pernah sakit. Tahu-tahu ada yang datang. Kawan kakak sakit macam kau ni lah, udah meninggal dia. Coba. Itu saya ngalami, coba. Saya ngalami. Tak semua harus dikatakan. Tak semua. Ini mau hati-hati jemaah. Itu saya ngalami itu jemaah. Lupa saya sakit apa. Pastinya jemaah. Adalah saya, bukan, ingat saya. Tak usah saya ceritakan lah jemaah. Kan aib awak pula. Sakit awak kan. Coba dulu. Tak semua harus dikatakan. Tapi tak mesti pula menipu. Ini mau hati-hati. Yang jelas Rasulullah kata jujur. Nanti apa efek jujur itu? Jujur tadi merawat, menjaga, memelihara kata. Sudah ya. Berkata sebagian orang bijak, bisu lebih baik daripada dusta. Ini kalau mengambil sisi ekstrim. Bisu lebih baik daripada dusta. Jujur berkata adalah permulaan bahagia. Jangan banyak cengkunek. Medannya sedap nih, ada cengkunek, ada kombur malotub. Jangan kombur malotub. Jangan jamaah. Hati-hati, itu salah satu cara kita bahagia dalam hidup. Jamaah. Senang mungkin tidak, makan penyamping, payah, tapi bahagia. Jangan banyak cerita. Jangan mau bohong, jangan nipu. Jamaah. Biar orang salah faham sama kita, urusan dia. Itu urusan dia jamaah. Yang penting jangan bohong, jangan nipu. Itu kadang-kadang awak kesal juga, jamaah, kesal. Ya, kesalnya tadi itulah, tak mau jujur terbuka, tak mau. Tapi udah lama-lama kasih tahu, tak ada lagi sempat. Kau tu lah tak kau bilang. Coba kau bilang dari malam. Disisakan makan itu untuk kau. Ayo makanlah. Dah kenyang, Allah enggak usah lah. Orang tidur perut dia nyanyi sendiri. Gerogak, gerogak. Ajalah. Kesudahan pagi perutnya sakit, kita mau pergi. Ya enggak jadilah pergi pukul 9, bawa dia dulu. Efeknya panjang. Kalau sekedar nggak jadi pergi nggak apa-apa. Tiket kita angus. Ya angusnya kalau satu orang 1,5 juta, kita 10 orang 5 juta, oke lah. Ini ongkos satu orang 3 juta, 10 orang dah 30 juta. Nggak bisa pergi sebahagian orang karena mesti tim. Tengok efeknya. Ya enak awak tadi malam malu juga kalau bilang lapar. Inilah keluar cakap Ramli nih. Kayak gini-gini nih jamaah. Kepala otak Ramli itu. Kalau enggak memang orang bilang kasar, tapi biasa aja macam di Surabaya ya, kita yang pernah Surabaya itu ada cakapnya kotor, tapi udah jadi bahasa akrab. Tak usah lawak kan. Nanti kalau dimasukkan ke YouTube ini dipotong orang nanti bilang Ustaz kok cakapnya kotor jamaah. Cara bahasa Jawa, tapi udah jadi akrab jadinya. Itu jamaah kan. Jadi Ramli bilang kepala otak biasa tu jamaah kan. Tidak semua macam kita tadi kata yang kita tahu harus dikatakan. Tidak. Tetapi mau hati-hati untuk tidak mengatakan. Sulit ya. Sulit jamaah. Tapi yang pasti tetap jujur itu membawa bagus kata ulama. Berkata sebagian ahli pidato, orang jujur itu dilindungi dan dikawani, dan pendusta itu dihina dan dijauhi. Enggak juga, bukan kita tolak ini. Karena nyatanya sekarang penipu disukai. Karena memang rata-rata yang suka penipu. Dan hidup ini tipu. Jujurlah Wak, enggak suka deh. Macam mana menurut kau cara kami pengurus Al-Muhyiddin selama sekian tahun nih? Jangan bilang yang buruk-buruk. Nggak teguran nanti itu.
Sayang, astagfirullahalazim, karena diajak musyawarah. Ini kejadian puluhan tahun yang lalu jamaah. Diajak musyawarah. Karena kita guru di satu institusi, saya tak sebut apa jamaah, yang jelas puluhan tahun yang lalu diajak. Namanya musyawarah takkan diam-diam aja. Ditanya oleh pimpinan, macam mana tanggapan terhadap kitab ini? Saya katakan, kitab ini kalau untuk level ini terlalu tinggi, saya bilang. Karena waktu itu kita sedang bina mahasiswa, jamaah. Jadi saya mahasiswa, tapi membina mahasiswa. Saya dalam musyawarah guru, saya katakan, kitab ini terlalu tinggi. Namanya diajak musyawarah, diminta fikirannya, saya sampaikan. Kitab ini terlalu tinggi, bagusnya ganti kitab ini. Nggak setuju dia, kenapa cat saya jamaah? Saya nggak mau keluar dari institusi itu, nggak mau keluar. Orang saya nggak salah. Pakai preman ngusir saya. Coba dulu. Jadi lucu. Tapi kalau buat tipu-tipu dia suka. Macam mana kitab ini? Mantap, paten. Padahal anak-anak nggak bisa, nggak begitu nyambungnya. Dia suka lah dia tuh, mantap. Jadi nanti kita kalau ditanya sama Al-Muhyad, bilang aja bagus-bagus. Macam mana sarapan selama ini? Best, bilang. Sedap aja. Padahal ada yang kacangnya kurang. Jumlah kacangnya kurang, kawan sebelah dapat 30 butir, awak dapat 9, kan kurang 1. Sempat yang ngitung kacang tadi kan. Jamaah yang dikata Ta'ala ini mau hati-hati. Tetapi saya ingin menyampaikan, dan itu saya buat di status Facebook saya jamaah. Racun yang paling mematikan adalah pujian. Obat yang paling mujarab adalah kritik. Kalau kita mau hidup bagus. Racun paling mematikan, itu pujian. Obat, tidak ada obat di atas itu yang paling mujarab. Kritik. Bahasa agama nasihat. Jamaah ya. Ini dibilang ulama begitu. Kita tutup ini. Yang terakhir jamaah. Dah 57 menit dah. Wal masyuratu, berunding itu dalam segala perkara. Yuhassinul ara'a, dapat menjaga dari kesalahan pendapat kita. Maksudnya pikiran kita. Berunding, bermusyawarah. Itu dapat menjaga dari salah pendapat jamaah. Yang kita sampaikan ini salah. Tetapi kalau kita berunding bermusyawarah, insya Allah kita tak jadi salah. Akan ditegur orang, maksudnya begini Pak. Tapi harus sanggup jiwa lapang. Berunding adalah penyebab selamat daripada terkena kezaliman. Diriwayatkan daripada Nabi, al-masyurtu hisnun minan nadamati wa amanun minal malamati. Berunding itu memelihara diri daripada penyesalan dan mengamankan diri daripada cercaan. Berkata Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik pertolongan adalah berunding, dan seburuk-buruk persiapan adalah bertindak memaksakan kehendak. Berunding jamaah, bermusyawarah. Meskipun tak semualah pula dimusyawarahkan. Takkanlah semua harus dimusyawarahkan. Jam berapa kita tidur malam ni? Masih dimusyawarahkan. Ngantuk tidur titik. Lagi jamaah. Tapi kita pula mau pergi undangan. Ada undangan secara syar'i, betul lah acara tadi jamaah, kita mau pergi, laki kerja, bini kerja, anak pula ada dah kerja juga, ini agak jauh, apa masalah berunding pula, bermusyawarah, jam berapa naik apa, setelah kapan dan seterusnya. Tapi tak semua hal-hal yang bisa kita selesaikan sendiri jamaah. Inilah dulu, akan datang kata Rasulullah, hadis Rasulullah, mengumpulkan harta 5 bahaya. Bukan harta ya, ini jangan salah kajinya. Inilah buruknya harta. Bukan, ini bukan cerita buruknya harta. Cerita buruknya mengumpulkan harta, bukan cerita harta. Yang diceritakan mengumpulkan. Jadi bukan hartanya. Mengumpulkan harta bahayanya 5. Pagi ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.